Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, marilah kita senantiasa menundukkan kepala seraya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkahnya. Pada hari ini masih diberi kesempatan Allah menakdirkan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan awaluhu rahmatun, 10 hari pertama mendapatkan kasih sayang dari Allah, wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan antara tanggal 11 sampai tanggal 20 sebagai ampunan atas dosa-dosa kita, wa akhiruhu aidkun minan nar, dan akhir Ramadan tanggal 21 sampai akhir nanti mudah-mudahan Allah menakdirkan kita terbebas dari api neraka. Salawatullah salamuhu, dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mampu mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan tentu keberkahan tetap kita harapkan di dunia ini, dan nanti di akhirat kita tentunya berharap mendapatkan syafaatnya. Dan apa yang kita lakukan hari ini termasuk puasa di bulan suci Ramadan ini adalah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini berbeda dengan syariat para nabi sebelum-sebelumnya. Yang paling terkenal adalah puasanya Nabi Daud, yang 1 hari puasa, yang 1 hari berikutnya berbuka, artinya tidak berpuasa, dan seterusnya, dan itu dilakukan selama seumur hidup, dan itu adalah merupakan puasa yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi Daud dan para umatnya. Mudah-mudahan kita nanti di surganya Allah dipertemukan dengan para nabi, yang tentu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dan kita mampu bertemu dengan beliau merupakan keberkahan yang luar biasa, dan merupakan satu kenikmatan yang luar biasa dikumpulkan dengan para nabi-nabinya. Para pemirsa yang saya hormati, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia kepada saya berkaitan dengan kegiatan pada bulan Ramadan tahun ini adalah menggali makna sejati bulan Ramadan. Ada sebuah cerita singkat. Saya punya teman yang kebetulan didatangi temannya. Saya punya teman didatangi temannya yang didatangi pada saat bulan Ramadan, dan temannya yang mendatangi itu tidak berpuasa. Kemudian sambil duduk di ruang tamu, si tamu tadi langsung mengeluarkan rokok dan sambil berkata, "Mohon maaf, saya tidak berpuasa." Kemudian teman saya langsung menjawab, "Ya ndak apa-apa, wong pancen poso kuwi sing diwajibne wong sing iman." Ya ndak apa-apa, karena memang puasa itu yang diwajibkan orang yang beriman. Jadi kalau Anda ndak berpuasa, ya bisa dibilang ya itu jawabannya itu. Maka dalam memahami arti puasa, setelah saya mendengarkan cerita ini, menjadi lebih bisa memahami bahwa dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, mungkin pemateri lain juga sudah menyampaikan ayat ini memang ayat yang paling familiar pada setiap bulan Ramadan. Siapapun selalu menyampaikan ini. Maka seruan ayat ini bukan ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka
ketika orang itu masih mau berpuasa sekalipun bersusah payah, pasti di dalam hatinya ada rasa keimanan. Tapi sekalipun menampakkan diri berpuasa, dalam istilah bahasa di Jawa ini poso sapi. Poso sapi itu setiap kali ketemu orang lambene tiu sapi agar terlihat kering seperti orang yang sedang berpuasa. Ini sekalipun menampakkan diri seperti orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan laparnya mulai dari waktu imsak sampai masuk waktu maghrib, ya secara syar'i tetap tidak dikatakan orang yang berpuasa. Berarti mereka orang yang tidak mendapatkan seruan ini, orang yang tidak mendapatkan seruan ayat tersebut. Artinya berarti mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi dari pengalaman teman saya mendapatkan tamu dan kemudian dia tidak berpuasa dan kemudian ada sebuah ungkapan seperti itu, menurut saya masuk sekali dan lebih gampang memaknai, oh alah ternyata keimanan ini yang menjadi pendorong semangat kita untuk melakukan ibadah puasa sekalipun dalam satu hari full, bahkan sebelum terbit matahari pun kita sudah melakukan imsak, melakukan berpuasa. Para pemirsa yang saya hormati, maka hikmah berpuasa di bulan Ramadan ini antara lain, yang pertama, bulan pembinaan ketakwaan. Makna sejati di bulan Ramadan ini adalah bulan pembinaan ketakwaan. Maka di akhir ayat ini, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, terakhir la'allakum tattaqun. Agar manusia ini, kita semua ini menjadi orang yang bertakwa. Artinya seperti halnya ibadah haji, selalu siapapun ketemu orang yang beribadah haji selalu disampaikan semoga menjadi haji yang mabrur. Kemudian di bulan Ramadan ini diawali dari bulan Rajab, siapapun juga selalu menyampaikan hadis yang paling populer, Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'bana syahri, Syahrul Ramadhana syahrul ummati. Maka ketika diawali dari bulan Rajab, seperti sambutan saya tadi di selaku ketua KKM, ini kita sudah memulai merasa bahwa 2 bulan lagi kita akan datang bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini sudah mempersiapkan diri, dan kemudian di bulan Sya'ban ibarat menanam, di bulan Sya'ban kita sirami, kita pelihara, dan di bulan Ramadan kita akan mendapatkan panenannya. Ini artinya bukan panenan secara materi tapi panenan secara amal, karena banyak keterangan pintu surga, pintu neraka ini ditutup dan pintu surga ini dibuka. Di bulan Ramadan ibadah sunnah dianggap wajib, artinya dilipat gandakan jadi 70 kali lipatan dibandingkan dengan kesunahan-kesunahan di luar bulan Ramadan. Dan ketika kesunahan ini dilipat gandakan seperti ibadah wajib menjadi 70, maka yang wajib dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, berarti 70 kali 10 menjadi 700. Artinya ibadah kesunahan, ibadah wajib yang kita lakukan sesempurna mungkin, ini menjadi masa panen yang dimiliki oleh kaum muslimin mukminin yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ibadah Ramadan. Maka ketika haji itu ada mabrur qoblal haji, ada mabrur indal haji, maka
yang terakhir adalah mabrur ba'dal haji. Siapapun yang berangkat haji, siapapun yang pulang haji atau pas lagi di sana pun ketemu orang, semua selalu mugi-mugi dados haji mabrur. Semuanya selalu begitu. Maka bulan Ramadan ini juga patut sebenarnya kalau kita golongkan dengan ungkapan itu. Namun yang lebih terkenal ketika bulan Ramadan nanti berakhir dan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, berarti kita tergolong orang-orang yang rugi. Karena Rasulullah sudah bersabda, bulan Ramadan ini adalah bulannya umat kami, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Terbuka luas bahwa amal ibadah manusia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan qoblal Ramadan ini mulai dari Rajab dan Sya'ban, kemudian ngindar Ramadan pada saat bulan Ramadan ini meningkat, ibadah-ibadah sunnahnya meningkat, sholat-sholat rawatibnya meningkat, kemudian baca Qur'annya juga meningkat, ibadah wajib selalu berjamaah, tidak berani meninggalkan itu karena di bulan Ramadan. Maka momentum qabla Ramadan, ngindar Ramadan, dan nanti kita akan lihat ba'da Ramadan nanti seperti apa. Maka ketika ketiga-tiganya sudah terus ada peningkatan, berarti insya Allah ibadah Ramadan ini menjadi panenan besar bagi kita dan akan kita rasakan setelah habis bulan Ramadan nanti. Tentu ketika ibadah ini semakin besar, ketakwaan kepada Allah semakin meningkat. Yang kedua, bulan peningkatan ibadah ini hampir pasti, karena setelah sholat Isya di waktu-waktu yang sebelum Ramadan mungkin hanya sekedar ditambah ba'diyatal Isya, sholat ba'dal Isya 2 rakaat, atau mungkin bahkan sudah banyak yang merutinkan dengan witir sekalian. Bukan tidak ada yang dianut, tapi daripada nanti malam tidak bangun, tidak sholat witir, mending ba'dal Isya, qabla ba'dal Isya, kemudian sholat witir sekalian pada saat itu. Berarti hanya 3 dan 2, 5 rakaat waktu sholat yang dijalani. Di bulan Ramadan setelah ba'dal Isya 2 rakaat, masih ada 20 rakaat. Bagi yang 20, ada yang 8 rakaat, ditambah lagi witir 3. Sekian banyak amalan ibadah yang dijalankan oleh seseorang, dan yang mungkin di bulan-bulan yang lain karena tidak ada waktu sahur, mungkin tidak bangun waktu subuh atau mungkin setelah subuh, maka di bulan Ramadan ini menjadi rutin bangun karena akan sahur, makan sahur. Karena makan sahur ada waktu 1 jam, mungkin masih sempat diluangkan waktu 10-20 menit untuk sholat tahajud. Ini tambahan ibadah. Belum lagi kalau sekarang lagi ngetren di lembaga pendidikan literasi dan numerasi, membaca dan mengamati sekaligus menerapkan hasil bacaannya. Ini di momentum bulan Ramadan, saya yakin masyarakat dengan sadar dan sengaja lebih banyak membaca Qur'annya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Dan mereka akan berada di masjid setelah asar sampai maghrib biasa.
karena menunggu waktu berbuka puasa bersama di masjid. Ini tidak dilakukan sebelum bulan-bulan Ramadan, dan bagi para donatur yang memberikan infak sedekah di bulan Ramadan pun juga tidak dilakukan kalau itu tidak pada saat pas momentum di bulan Ramadan. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, yang ketiga, bulan Ramadan sebagai pembersihan diri dan muhasabah. Bahasa desa kita adalah nolih gitoke dewe-dewe. Tentu sering saya mencontohkan di berbagai kesempatan, pembersihan diri dan muhasabah ini sebenarnya setiap orang yang beriman terasa bahwa 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Maka dalam benak hatinya baik menerima dengan ikhlas maupun ada yang mungkin sedikit bahasanya agak tidak diharapkan kehadirannya, karena jelas nanti akan membebani karena harus berpuasa di siang hari. Ini orang pasti terasa, sehingga ketika ibarat sepeda pancal dari jarak 200 meter, saya nanti akan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Nah, karena dalam jarak 200 meter ini dipancal sangat keras, sangat kenceng, dan kemudian remnya tidak mempan, maka di tempat yang ditentukan harus berhenti pun akhirnya tidak berhenti. Ini berarti kalaupun toh seandainya mestinya berhenti perbuatan maksiat dilakukan di bulan Ramadan dan ternyata masih terus berjalan, ini bukan berarti kesempatan ini dilakukan di bulan Ramadan itu tidak. Tapi perbuatan dosa itu sudah kadung terbiasa dilakukan sebelumnya, mungkin terlalu kenceng sehingga remnya tidak mempan atau remnya blong. Mestinya terasa masuk di bulan Ramadan sudah berhenti melakukan perbuatan dosa itu, namun tetap dilakukan karena kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Maka ketika orang itu masih ada rasa keimanan, sedikit atau banyak dalam hatinya teringat bahwa ini bulan Ramadan. Dan ketika orang itu punya keimanan, saya yakin tidak ada orang yang memulai perbuatan maksiatnya tepat di bulan Ramadan. Maka momentum Ramadan sebagai pembersihan diri untuk bertaubat ini merupakan bulan yang tepat, karena ketika perut lagi kosong, pikiran normal, dan kemudian tidak terlalu banyak tingkah yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam hati tentu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, yang keempat dan terakhir, bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan dan bulan amal. Tanpa disadari
di bulan Ramadan ini keberkahan muncul. Orang ribut tidak tampak kita ketahui. Orang saling menyalahkan satu dengan yang lain tidak nampak di bulan Ramadan. Artinya ini merupakan keberkahan karena bulan Ramadan. Apakah karena memang tenaganya yang berkurang? Tapi yang jelas inilah salah satu bagian keistimewaan bulan Ramadan, yang mana ini ada keberkahan, dan tentu sekecil apapun yang kita miliki pasti di bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahalanya, maka setiap orang kepingin beramal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kalau mereka punya harta sedikit, ya mungkin sedikit, termasuk berbagi takjil, berbagi berbuka untuk berbuka puasa seadanya, karena di waktu pada saat takjil makan pertama ini semuanya akan terasa enak karena dalam kondisi lapar. Maka para salafus sholih selalu menyarankan kepada kita sekalian, lauk yang terenak adalah lapar. Maka keberkahan di bulan Ramadan ini banyak yang dapat kita rasakan, dan kemudian berbagai amal juga bermunculan, utamanya sedekah di bulan Ramadan. Terbukti banyaknya pada saat sore menjelang berbuka puasa, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi, lembaga pendidikan yang bagi takjil untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini benar-benar sesuai dengan harapan kita, meningkatkan ketakwaan, dan di awal Ramadan ini merupakan kasih sayang dari Allah, pertengahan nanti 10 hari yang kedua merupakan ampunan dari Allah, dan yang ketiga nanti terakhir kita akan terbebas dari api neraka. Dan tentu yang paling kita harapkan setelah Ramadan nanti, ibadah kita tidak tiba-tiba menurun. Quran yang kita baca setiap ba'da sholat maktubah misalnya tiba-tiba hilang. Kenapa tidak terdengar setelah sholat zuhur? Tapi kalau di bulan Ramadan pantas. Setiap saat kita mendengar bacaan Quran itu di bulan Ramadan pantas. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain, ada jam 9 suara mengaji orang di rumah, mungkin orang kan menakan lagi kena masalah apa orang ini ya. Ketika jam 9 kok ada suara mengaji Quran, jam 2 malam ada suara mengaji Quran di dalam rumah seseorang, orang akan berpikir ini ada masalah apa. Tapi kalau di bulan Ramadan, kapanpun waktunya kita membaca Quran, itu pantas. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan umur yang panjang dan barokah, rizki yang manfaat dan barokah juga, kemudian anak-anak turun kita yang sholih dan sholihah, keluarga kita ditata oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.